Merdeka. Merdeka. Merdeka ya. Benarkah negara ini dan seluruh dunia sudah merdeka? Benarkah kalau sekarang ini adalah era perdamaian? Kalau kemerdekaan di atas kertas, mungkin iya. Tapi kenyataannya, yang terjadi saat ini mungkin saja akan lebih buruk dari apa yang dulu dihadapi oleh para pahlawan kita. Tentunya tidak ada siapapun yang mengharapkan situasi ini terjadi. Tapi kenyataan bahwa hubungan antara pemimpin dunia yang saat ini sedang memanas, negara Palestina yang masih hidup di bawah penjajahan, dan satu hal yang sangat memalukan, yang mungkin kita semua sudah tahu, nama Indonesia sekarang juga menjadi bagian dari organisasi penjajahan itu. Mereka mengatasnamakan perdamaian, tapi dari yang aku lihat, perbuatan mereka itu jelas bertolak belakang dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Membangun kota Gaza menjadi seperti yang mereka inginkan, Gaza yang ideal, tapi versi mereka. Mereka ingin membangun kota Gaza menjadi seperti yang mereka inginkan, tanpa melibatkan satupun warga Palestina, di atas kuburan orang-orang yang sebenarnya adalah pemilik asli negara itu, pemilik asli tanah itu, tanah dan darah orang-orang yang sebenarnya aku rasa mereka belum saatnya untuk mati. Siapapun yang mendukung gerakan organisasi itu sama saja dengan mengkhianati perjuangan umat Islam dan perjuangan semua orang yang berusaha untuk mewujudkan perdamaian, menegakkan keadilan, dan juga kemanusiaan. Penjajahan itu masih terjadi, dengan cara yang berbeda. Tapi aku rasa dampaknya akan lebih berbahaya. Dan kita tahu satu hal, kita tidak bisa terus membiarkan ini terjadi, seolah-olah ini bukan urusan kita. Bisa dibilang penjajahan memang memiliki cara dan inovasi baru. Tapi sekarang senjata kita untuk melawannya juga bukan hanya apa yang dulu digunakan oleh para pahlawan kita. Mungkin kita bukan pemimpin dunia, kita juga bukan pemilik kekuasaan, juga bukan orang yang namanya selalu muncul di dalam berita. Kita hanya orang biasa. Tapi tolong dengar baik-baik. Dalam setiap cerita yang layak untuk dikenang, tokoh atau karakter yang menyelamatkan jalannya cerita bukan selalu orang yang paling kuat, bukan orang dengan jabatan yang tinggi, bukan selalu orang dengan posisi spesial, juga bukan orang yang istimewa sejak dia dilahirkan. Tapi tokoh yang terkesan biasa saja, yang memiliki keseriusan untuk mewujudkan mimpi dengan langkah yang tetap diambil walau kecil, walaupun seadanya. Dan jujur saja, kalau kau masih mendengarkan ini, kalau hatimu masih tergerak, itu tandanya kau bukan orang biasa yang lemah. Kau itu kuat. Dan sekarang kau sadar. Sekarang kau, aku, kita semua sadar. Kau mungkin punya potensi yang lebih besar daripada aku. Karena aku hanya berbicara dan bersuara. Tapi kau adalah langkah yang nyata. Aku mengatakan semua ini bukan untuk menyuruh, tapi aku ingin kita bisa melangkah bersama. Aku akan melangkah. Kita semua akan melangkah bersama. Dunia ini dan kehidupan yang kita jalani juga adalah sebuah cerita. Dan dalam situasi saat ini, seluruh karakter protagonis sedang bergerak dan berjuang dengan cara, posisi, dan kemampuannya masing-masing. Ada yang memanfaatkan jabatannya yang tinggi, ada yang memanfaatkan popularitasnya, ada yang bergerak untuk mengumpulkan dan menyaring informasi. Bahkan ada juga yang bergerak dalam bayangan, tanpa nama, dengan identitas yang tidak pernah diketahui. Dan kita juga akan bergerak dengan cara dan kemampuan kita, atas nama orang biasa yang menolak untuk diam, atas nama langkah kecil yang terus diulang. Karena mimpi tentang kemerdekaan Palestina, perdamaian dunia, dan tegaknya keadilan di muka bumi ini bukan hanya milik para pemimpin dunia, tapi juga milik kita, orang-orang biasa yang memilih untuk tidak menyerah pada kenyataan. Dan jika suatu hari dunia bertanya, siapa yang ikut menyelamatkan jalannya cerita ini, kita bisa menjawabnya dengan tenang. Kami, orang biasa yang terus melangkah dan tidak pernah menyerah. Kami, orang biasa yang terus melangkah dan tidak pernah menyerah.